Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faisal Hafiz. Video kali ini kita akan membuat bagian CRUD, create, update, dan delete di API lewat API. Kemarin kan kita sudah buat untuk login, authentication. Kita bisa lihat di sini. Untuk kalian untuk login itu tinggal kalian login. Ini kan udah ada email dan passwordnya, tinggal di send. Kemudian habis di send kalian mendapatkan kode token ini kalian masukkan ke bagian get show dan get post ya, untuk melihat database di sini. Nah, jika ingin keluar gitu, kita masukkan tokennya ke dalam BRL ini. Nah, ketika di send, maka BRL ini menghilang dari sini, dari Postman ataupun dari PHP dia akan hilang token ini. Nah, tapi kan kita mau menampilkan data ya, post kayak post ID itu kan harus dilihat ya. Nah, maka kita nggak akan menggunakan middleware lagi untuk bagian post dan post ID, atau post dan post detail ya. Ini kita hapus aja. Nah, ini kemudian kita buat root middleware sanctum group function. Jadi yang terkena middleware naik aja ke atas. Nah, ini tinggal kita naikin ke atas, Ctrl X, kemudian Ctrl V di sini. Karena di sini sudah menggunakan out sanctum middleware, maka di sini nggak usah juga, bisa dihapus. Kayak gini, sama aja. Kemudian kita ke mana lagi? Iya, kita kan mau kita tambahin admin ya. Admin, kita tambahin user. Kan di postnya kan ada nih, misalnya dia ngepost artikel 1, 2, masa adminnya cuma satu, admin usernya cuma satu, maka kita tambahin aja ya. Kalian bisa tambah insert ini ataupun kalian copy, jadi udah ada ya, tinggal kalian ganti ID, email, sama aja sih. Tapi saya mau biar passwordnya nggak beda gitu sama ya, kalau passwordnya beda takutnya lupa. Jadi saya copy aja, kemudian tinggal ganti email, username, first name, dan last name. Saya ubah itu aja. Kita buat 3 ya. Kemudian kita ke bagian postman lagi nih. Di sini kan tadi kita udah ngapus bagian autentikasi untuk get post dan show detail post. Jadi kita tidak membutuhkan lagi authorization. Kita unchecklist aja ini. Matikan checklistnya, kemudian show detailnya juga kita unchecklist. Jadi kita nggak perlu kode token ya. Jadi kita nggak perlu login untuk melihat postingan si usernya gitu, biar orang tuh nggak capek gitu. Jadi ribet banget ya, mau lihat postingan aja sih harus login dulu kan. Ya udah, kita hilangkan authorizationnya, kemudian kita coba lagi ya kan. Ini kan kita send. Nah, sudah bisa ya, tanpa kode token atau authentication. Kemudian untuk mi-nya tetap sama ya, dia butuh authorization, tapi karena kita sudah menggunakan kode tokennya, maka bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita akan membuat create data. Oke, selanjutnya kita akan membuat cara create post di API. Oke, menggunakan API. Gimana caranya? Pertama-tama kita buat rutenya dulu di API PHP. Kita buat rute post slash post, kemudian post controller class, kita kasih namanya store biar gampang. Biasanya gunakan sintaks ini untuk agak ingat. Store itu kan kayak menyimpan postingan. Kemudian rutenya kita kasih post, karena ini kita merubah data atau membuat data.
Nah, karena post itu kita isi seseorang atau user yang harus yang pengen ngepost misalnya tulisannya, karyanya, dia harus login dulu. Maka kita masukkan ke dalam middleware Outsanctum bagian ini. Jadi harus login dulu. Kemudian yang harus kita lakukan kedua adalah ke bagian post controllernya. Di sini kita buat public function store karena kan di API PHP-nya kita kasih store ya di sini ya. Direktorinya store. Maka di sini di post controllernya kita kasih post sebagai fungsinya. Kemudian request, karena tadi kita kasih method post, maka kita menggunakan request dan $request. Sini kita validasi, kemudian yang kita ambil hanya title dengan required maksimal 255, kemudian news content required. Nah, kan kita bisa lihat di sini. Kita sebenarnya bisa kita masukin semuanya. Tapi kita hanya memilih untuk title dan news content-nya aja. Kemudian $request-nya kita kasih author, authentication, user ID. Kemudian postnya create, kemudian request create, tampilkan semua. Nah, kemudian kembalikan new post detail resource yang ini kita bisa lihat ini. Ini hapus post detail resource, kemudian tampilkan hanya writer ID dan username. Nah, kita ke bagian API-nya. Kita buka di sini. Kita sudah buat create post dengan metodenya post. Kemudian jangan lupa URL-nya kalian masukin. Kemudian di header ya kalian buat accept. Di sini accept. Sudah ada pilihannya di sini. Kemudian ini masukkan application/json. Dan di key-nya karena dia masuk ke middleware atau dia membutuhkan login atau token, maka kita kasih authorization dengan bearer dan tokennya ini dapat dari login di sini nih. Tapi karena saya udah refresh nggak kelihatan. Nah, kemudian di bodinya kita kasih row, kemudian kurung kerawal, masukkan title dan news content. Ini kalau mau buat create data post baru. Nah, kita mau buat create data post baru kayak gini. Kemudian kalian tinggal klik send. Nah, nanti muncul kayak gini. Berarti kalau kayak gini berhasil. Nah, kita lihat database kita di MySQL. Kita refresh, maka ada tutorial REST API di sebuah desa. Oke. Coba kita tambahkan lagi ya. Postnya misalnya di sini judulnya rumah hantu ya kan. News kontennya kita kasih semenjak rumah itu ditinggalkan oleh pemiliknya bertahun-tahun. Rumahnya menjadi terbengkalai, penuh dengan ilalang, lumut, dan serangga. Warga sekitar sering mendengar suara-suara aneh dari rumah tersebut. Nah, kita sudah buat baru, coba kita send lagi. Klik send ya.
maka sudah dibuatkan ID-nya 4, title-nya rumah hantu, news content-nya sudah dibuatkan, create ad, autornya yang membuat, autor yang satu, karena kita nggak menentukan autor, kita fokus untuk create data postnya. Kita lihat database lagi, kalau sudah menambah berarti sudah berhasil create-nya. Kita refresh, nah maka sudah berhasil. Oke, segitu dulu, kita lanjutkan ntar untuk bagian yang lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kan kita udah buat bagian sebelumnya, kita sudah buat bagian yang posting kemudian disimpan gitu kan. Jadi postingannya disimpan di bagian create post. Kita kan tadi sudah buat create post ya. Sekarang bagian update postnya. Nah, kita buat dulu rutenya. Nih, tinggal kalian copy aja. Root, path, post. Karena untuk update atau edit data yaitu gunakan metode path. Kemudian direktorinya post, kemudian kita pakai ID karena kan kita mau menentukan nih yang kita edit itu postnya siapa, buatannya siapa, maka kita berikan ID di sini. Kemudian kelasnya post controller class, kemudian update. Nah, kita kasih middleware. Kenapa? Karena kan yang boleh mengupdate data itu hanya pemilik postingannya gitu. Kemudian kita buka bagian post controller. Sini kita buat function untuk update. Karena function update kita request $request dan $ID untuk menentukan ID-nya. Kemudian validate, kita mau rubah apanya nih, title sama news content-nya. Jadi kita bisa ngapus untuk bagian title dan news content aja. Sedangkan yang kita berikan di database yaitu di sini ada title, news content, create ad ya, author enggak, ID juga enggak. Author ya, authornya satu sih. Kemudian post find or fail, kemudian $post update, maka diupdate tuh. Pertama divalidasi dulu, kemudian diupdate, baru di return ke post details resource. Post detail resource yang mana ya? Yang ini mana sih? Iya, ini bagian ini. Dia menentukan nih ID ini post detail resource, kemudian di post, kemudian di load writer. Kita kan tadi ngubah enggak sih, kita post load kemudian lihat bagian ID dan username nya. Nah, habis itu kalian buat PHP artisan middleware. Kita buat middleware untuk pemilik postingannya. Milik postingannya mana sih? Kalian bisa lihat di app, kemudian HTTP, kemudian controller, kemudian buka bagian salah bukan controller tapi middleware. Kemudian kalian ya udah kan udah dibuat tuh, tinggal cari pemilik postingan, klik, kemudian akan diarahkan ke direktorinya. Nah, di bagian kernel juga kalian jangan lupa sini kita harus tambahkan kelasnya ya, kelas untuk pemilik postingan. Pemilik postingan app, dia ada di direktori app, kemudian HTTP, middleware, habis middleware baru pemilik postingan, kemudian class. Oke, kemudian kita balik lagi ke pemilik postingan. Sini tinggal kita isi $post ID request, merutekan ID, kita ambil ID dari rute, kemudian $post sama dengan post mencari post ID-nya. Nah, jika tidak ada postnya maka post tidak ditemukan. Kemudian jika postnya ketemu tapi autornya beda, maka akan memunculkan kamu bukan pemilik postingan. Kita dikasih kayak peringatan tulisan menyatakan bahwa dia nggak bisa karena bukan pemilik postingan, bukan yang buat, bukan ID-nya. Kemudian kembalikan return $next request. Oke, kita sekarang buka
postman-nya di sini kita buat lagi. Kalian klik plus di sini, kita klik add request, kemudian kalian tinggal rename menjadi update post. Untuk metodenya kita pakai page karena kita kan mau ngubah data ya, update data atau edit data. Kemudian untuk URL-nya kalian tinggal tambahkan angka di belakangnya, ini tuh postnya, post keberapa gitu. Nah sekarang kita mau coba misalkan ngubah ya, karena ini sudah bisa, kita lihat nih, kita refresh. Misalkan kita mau ngubah yang mana ya, yang ketiga ya. Yang ketiga ini punyanya author yang nomor 1. Author nomor 1 siapa? Kita klik dulu, kita akan diarahkan ke table users. Yang ID-nya 1 itu admin, namanya admin. Ya udah, kita tinggal login menjadi admin dulu. Login menjadi admin kayak gimana loginnya? Tinggal kalian ubah emailnya di sini jadi admin. Oh ini udah jadi admin ya. Oke, kalau udah jadi admin, kalau belum jadi admin kalian tinggal ininya diubah menjadi admin emailnya, kemudian passwordnya sesuaikan karena saya sudah sama. Tinggal dikirim send. Nah nanti dikasih tokennya kalian copy dan kalian masukkan ke bagian update post di sini. Nah di sini tinggal kalian copy ya, tokennya juga kalian copy di bagian authorization. Oh ya, jangan lupa untuk headernya kalian buat accept application JSON dan authorization. Kenapa pakai authorization? Karena update postnya tadi kita masukkan ke middleware, karena untuk hanya yang buat post itu yang merubah posannya, misalkan karyanya, yang bisa mengubah karya dia ya dia sendiri. Kemudian lanjut. Karena kan kita udah login menjadi si admin ya. Admin kan yang punya post yang keberapa tadi? Kita mengubah yang ke sebentar. Ubah posannya yang ketiga nih. Post ID ketiga. Nah, jadi tinggal kita ke update post. Di sini kan sudah dimasukin kan tokennya yang ke-12. Kemudian untuk ininya juga, ini kan tadi ke berapa? Ke 3 ya. Ya udah tinggal kalian tulis 3 di URL-nya. Tulis 3. Nah, kayak gini. Kemudian lihat lagi tadi apa sih? Di sebuah desa ada seorang pemuda, kok titelnya tutorial REST API. Nah, kita ganti. Kalian ke bagian body-nya. Body-nya kalian kasih, ini dipilih buttonnya diklik row, kemudian kurung awal, title dan news content, karena ini yang kita bisa ubah. Kan kita bisa lihat di bagian post controller. Nah yang boleh diubah hanyalah title dan news content, maka di postman-nya juga harus begitu. Tadi apa? Bukan cerita seram ya, kita ganti title-nya desa ya, di sebuah desa aja desa. Kemudian news content-nya pemuda revolusioner gitu. Nah coba kita send sekarang, harusnya bisa. Nah sudah bisa kan, karena kita login sebagai si admin. Si admin ini dia author ID-nya dia 1. Nah author ID-nya 1, maka dia bisa mengupdate posannya dia. Kita lihat database ya. Nih ini kan author 1 ya. Nah si admin itu author 1, dia punya karya 3. Nah ini tinggal kita klik nih, autornya 1 siapa? Nah si admin. Kita ke post lagi, maka sudah berubah kan? Yang bagian 3 tadi kan tutorial REST API ya, mencoba berubah jadi desa pemuda revolusioner gitu. Oke, kita coba lagi gimana jika si admin mengubah karya miliknya author kedua, bisa nggak? Coba kita. Berarti URL-nya 7. Coba kita ke URL 7, kita ubah misalkan
kita langsung enter ya, kita langsung send aja karena ini sudah kita ubah menjadi kayak gini, harusnya error nih. Nah, berarti berhasil ya. Message unauthorized, kamu bukan pemilik postingan ini, karena kita kan login sebagai admin gmail.com ya. Nah, sedangkan untuk postingan yang URL-nya 7 itu milik author kedua. Nih, postingan ketujuh yang memiliki ID 7 itu miliknya author 2, bukan miliknya si admin. Kita lihat ke user. Nah, authornya 2 siapa? Itu Tian, cuman Tian yang bisa merubah karyanya dia sendiri. Coba gimana kita ke Tian ya sekarang, biar kita lihat cara loginnya juga ya. Sini kita ganti Tian, karena saya buat passwordnya sama jadi nggak ribet ya. Nah, kita udah dapat token baru, tinggal kalian copy, kemudian kita ke update post. Kita kan sudah ke URL 7, berarti miliknya si Tian ya. Kita lihat kita lihat postingannya lagi. Cerita saram kita buat baru aja ya untuk judul dan kontennya. Oke, kita kesini lagi ya. Kita kesini, kita udah jangan lupa tokennya diganti. Tokennya diganti, kemudian kita ke body lagi, tinggal diubah deh. Misalkan perang apa ya? Perang dunia 2. Dunia 2 apa dunia 3? Tahu lupa. Penggunaan senjata api mulai bertebaran misalkan gitu ya. Kemudian kita send ya, harusnya bisa ya, karena ini dia sudah menjadi, kita loginnya sebagai Sitian author 2. Nah, karya yang apa sih, yang ID-nya 7 itu punyanya Sitian, harusnya bisa nih. Send. Nah, bisa kan? Kita lihat ke database apakah sudah berubah yang bagian 7. Kita lihat refresh. Nah, perang dunia 2. Oke, sudah berhasil berarti. Penggunaan senjata api mulai bertebaran. Oke. Mungkin itu dulu. Oke, kita lanjutkan untuk bagian terakhir, yaitu kita akan membuat delete ya, untuk cara mendelete post. Oke, pertama-tama kita ke bagian root, kemudian API PHP, kemudian kita tinggal buat kayak untuk page, kita kasih delete, tinggal diganti ininya destroy, kemudian ini juga sama pemilik postingan, biar yang kehapus tuh ya dia juga yang hapus gitu. Kemudian kita ke post controllernya. Sebelum itu kita ke post PHP dulu. Di sini kita kasih use factory. Kita kasih use soft delete. Nah, habis itu baru ke post controller. Ini kita kasih fungsi yang namanya destroy, sudah pasti ya, dengan ID yang kita tuju. Kemudian $post cari ID-nya, kemudian post delete. Maka kita return new post detail resource. Jadi kita kembalikan dan refresh lagi, apa sih namanya. Jadi post detail resource ini akan diperbarui lagi karena kan totalnya sudah dihapus satu kan untuk ininya. Kemudian post load writer ID username, ini yang dimunculkan. Oke, kita langsung ke postman-nya. Seperti biasa kita buat request dulu di sini, klik plus, kemudian rename menjadi delete post, metodenya delete, kan kita mau ngedelete ya. Kemudian kita copy aja untuk URL-nya dari show, dari ini juga boleh, karena kan kita mau ngapus karya ID berapa, ini kan 7 nih, kita bisa ganti aja. Ctrl C, kita pindahkan ke delete. Ini kita save nih ya. Kita save, kemudian ini kan kita jadi masih login jadi si admin nih, misalkan adminnya.
Tadi kodenya dapat berapa ya? Nah, kodenya itu 9, bener aja 9. Kan ini 9. Buat lagi aja dulu, buat lagi. Apa 13? Kayaknya 13 nih. Kita copy dulu ya tokennya. Kemudian kita ke bagian login. Enggak, ini enggak login. Kita lihat ke ini, kita hapus aja lah langsung. Kita kan mau ngapus post bagian 7 ya, bagian 7. Biarannya jangan lupa kita pastikan token kemudian send. Iya, apakah bisa? Apakah kehapus? Seharusnya sih, guys ya. Kita tahu nih. Refresh. Refresh 1 2 3 4 7 5 kan. Ini kan kita mau nyoba hapus post tidak ditemukan. Nah, ini dia. Kenapa nggak ditemukan? Karena yang punya karya ketujuh, karya yang postnya ID-nya 7 itu Sitian. Sitian nih 7. Autor ID-nya 2, Sitian. Maka nggak bisa dihapus lah. Oke, coba kita hapus yang bagian 1 nih, udah pacu. Tinggal kita ubah URL-nya aja di Postman. Nah, ini diganti jadi 1. Kita send nih, kita hapus ya. Kita coba hapus ya, harusnya berhasil. Message unauthorized. Kamu bukan pemilik Postman ini. Nggak bisa juga, kenapa ini? Kayaknya gara-gara di ini. Kayaknya gara-gara di ini. Bentar, kita ke bagian post control. Saya ubah ini yang tadi. Coba. Kita coba lagi ya. Send. Sama aja. Kamu bukan pemilik post ini. Sebentar. Apa ya, salah di mana ya? Belum berfungsi ya. Sudah login kan? Mungkin login lagi aja, coba. Belum login ini kayaknya. Kita login sebagai admin lagi ya. Kita login sebagai admin, ini dapat token, close, kemudian delete. Jangan lupa biarannya ganti tokennya. Kemudian kita hapus begitu. Oke, coba. Ini udah ke delete belum? Sudah masuk datanya ya, seperti ini. Ada aja itu sih lebih. Loh, aneh kira nih beras cu. Ya emang dulu gitu. Oke, coba kita lihat database. Harusnya udah hilang sih. Anjir. Masih belum hilang. Ada yang error. Berarti ada yang error. Ini udah ada muncul nih. Delete add. Lo udah berani ngomong deh. Oh, berarti soft delay. Tadi kemarin masih apa? Udah berani ngomong sih di delete ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, udah di delete ya. Soft delete tuh enggak semuanya di delete berarti. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.